Halo everyone, it's Ariesi. Welcome and welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau ngebahas buku-buku apa aja yang aku baca dan aku selesaikan di bulan Maret 2023. So, without further ado, let's just get started. Buku pertama yang aku baca adalah The Girl from the Sea, karya Molly Knox Ostertag. Ini sapphic graphic novel, jadi FF romance, menceritakan tentang, aku lupa nama karakternya siapa, menceritakan tentang hubungan friendship, hubungan persahabatan sekaligus relationship antara manusia dan makhluk laut, tapi dia tuh kayak bukan mermaid, dia tuh kayak mermaid, jadi kayak setengah manusia, setengah makhluk laut, tapi dia mereka ketemu ketika ada suatu accident terjadi dan si manusia ini ditolong oleh si makhluk laut itu yang kemudian menjelma menjadi manusia dan mereka membina hubungan persahabatan karena sebenarnya si manusia ini dia tuh punya circle pertemanan, tapi dia merasa misfit gitu loh, jadi kayak nggak terlalu match sama circle pertemanannya itu. Dan konfliknya di sini adalah, ini sebenarnya karena ini graphic novel jadi nggak terlalu lama bacanya. Konfliknya di sini itu terjadi ketika salah satu dari circle-nya si manusia ini dia mau ngadain suatu event, dan di event itu akan diumumkan sesuatu yang bisa merusak ekosistem laut. Aku nggak ngasih bintang, nggak ngasih rating, tapi ya cukup enjoyable. Kalau kalian nyari graphic novel yang tokohnya itu tentang sapphic romance, FF romance, female romance, mungkin kalian bisa nyobain buku ini. Buku kedua yang aku baca adalah I'm Thinking of Ending Things, karya Ian Reid, aku nggak tahu gimana cara bacanya. Jujur setelah baca buku ini dan ngedengerin audiobook, aku ngedengerin audiobooknya serta baca e-booknya, dan tadinya aku berharap ini lebih ke horor atau thriller, tapi ternyata membingungkan buat aku ya, membingungkan karena aku kadang-kadang juga kalau baca audiobook atau baca e-book suka bengong, suka meleng. Jadi ini ceritanya tentang diawali dengan si tokoh utama cewek ya kan. Dia menceritakan tentang perjalanannya di buku itu. Perjalanannya pertama dia cuma nyeritain tentang telepon aneh yang menghubungi ponselnya. Kemudian dia cerita tentang cowoknya dan menceritakan perjalanannya dengan cowoknya itu ke kampung halaman si cowoknya gitu loh. Jadi semacam trip, dia nyeritain trip ke kampung halaman cowoknya. Semacam small town, farm town gitu sih, kayak desa yang ada pertanian, ada ternak dan segala macam. Dia nyeritain tentang itu. Dan setelah dia nyampe ke rumah orang tua cowoknya, nah itu dia mulai ngelihat kayak ada kejadian-kejadian yang janggal gitu loh. Nah, dari sebab itu ada percakapan antara dua orang, cewek sama cowok, strangers, tidak dikenal, dan mereka ngomongin seseorang yang tewas mengenaskan. Cuman percakapan aja, nggak pakai narasi segala macam, itu selingan bab-babnya. Dan aku yakin ada yang terjadi ketika menuju ending tuh, aku yakin ada yang terjadi, tapi masalahnya aku nggak ngerti apa. Jadi aku terpaksa Google, aku nyelesain buku itu. Setelah nyelesain baca buku itu dan ngedengerin audiobooknya, aku Google tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata ini udah ada adaptasi movie adaptationnya di Netflix. Dan aku tonton movie adaptationnya dan tidak menolong sama sekali. Jadi mungkin baik filmnya maupun bukunya itu terlalu tinggi buat aku. Jadi buku ketiga yang aku baca adalah The Girl Before, karya J.P. Delaney. Ini thriller, menceritakan tentang dua wanita, double POV juga. Dua wanita yang satu pernah tinggal di rumah canggih ini nyeritain tentang rumah canggih yang bisa diperintah secara digital dan segala macam, oke? So, rumah pintar. Jadi dua wanita
yang satu pernah tinggal di rumah ini dan yang satu sedang tinggal di rumah ini at the present time. Jadi ada yang terjadi pada wanita sebelumnya. Aku nggak tahu apakah menceritakan ini jadinya spoiler, tapi ada yang terjadi pada wanita sebelumnya yang bikin wanita yang sekarang ini penasaran dan jadinya dia menyelidiki. Tebal sih kalau kataku. Tapi chapternya itu pendek-pendek gitu loh. Jadi aku benar-benar enjoy sama bukunya, dan plot twistnya itu benar-benar membalikkan situasi gitu loh. Jadi yang pertama kita kira, oh ini tersangkanya ini dan tersangkanya itu dan tersangkanya ini, itu gak ketebak sama sekali. Dan aku sangat menikmati baca buku ini. Dan BTW aku kasih berapa ya? 5 bintang atau 4,5 bintang? Ya, 4,5 bintang. Tapi sekali lagi, cek semua trigger warning yang ada di buku ini. Silakan dicek di Google. Selanjutnya aku baca Nick and Charlie karya Alice Oseman. Ini sequel dari Heartstopper, di mana Nick and Charlie itu dia udah Nick terutama. Nick itu dia udah masa-masa senior, di mana dia udah harus mikirin dia bakal kuliah dan harus mikirin kehidupan universitas dan segala macam. Dan kebetulan si Charlie ini dia belum akan kuliah. Jadi mereka di sini konfliknya ini sebenarnya short reading. Jadi konfliknya itu cuman mereka bakal, si Charlie tuh kayak langsung galau gitu, dan dia mikir, oh Nick bakal kuliah di sini dan kami bakal LDR dan kami bakal jarang ketemu, bakal jarang komunikasi dan bla bla bla. Jadi konfliknya di sini adalah apakah mereka harus mengakhiri hubungan mereka atau tetap dan segala macam. Sangat cute kalau menurut aku. BTW Heartstopper aku cuma nonton series adaptation ya di Netflix. Aku nggak baca graphic novelnya, but I'm sure it is as cute as everything Heartstopper is, you know what I'm saying. Aku kasih buku ini 4 bintang, sangat enjoyable. Dan kalau kalian suka romance, YA, social theme, kalian bisa mulai dari Heart. Selanjutnya aku baca One by One karya, kelihatan gak sih? Oke, karya Ruth Ware. Ini buku terbarunya Ruth Ware yang diterjemahin ke bahasa Indonesia. Coworkers di perusahaan itu memutuskan untuk semacam retret sekalian liburan ke pegunungan Alpen. Jadi di situ diselimuti salju dan mereka tinggal di semacam cottage. Nah, mereka itu ada semacam, bukan rahasia ya, lebih ke kudeta gitu loh, lebih ke masalah-masalah perusahaan. Dan BTW ini dual POV. Yang satu POV-nya salah satu karakter yang pernah bekerja di perusahaan tersebut, dan POV satunya adalah yang cewek yang kerja di cottage tersebut. Aku cuma bisa cerita sampai situ, tapi aku suka banget sama buku ini. Bukunya Ruth Ware yang pernah aku baca itu baru The Woman in Cabin 10, dan aku suka. Aku nggak tahu kenapa beberapa orang yang aku tahu nggak suka sama buku itu, but it's okay, selera beda-beda. Tapi yang ini one by one aku suka banget, dan aku kasih 5 bintang sih kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah aku kasih 5 stars. 4 stars, 4,5 atau 5 stars. Karena aku benar-benar enjoy dan benar-benar nggak nyangka sama siapa ternyata pelaku sebenarnya. Kejadian-kejadian di sini yang menewaskan beberapa anggota dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sekali lagi karena ini thriller, silakan cari konten warning yang ada di sini. Selanjutnya aku baca Nanny Needed karya Georgina Cross. Ini semacam nanny thriller. Ceritanya tentang si tokoh utama yang dia butuh pekerjaan kedua karena untuk menutupi hutang, bayaran apartemen, semacam itulah, untuk menutupi kesulitan finansial. Dan ternyata ada iklan di mana sebuah keluarga membutuhkan seorang nanny untuk anak mereka. Itu pertama. Dan bayarannya gede banget karena ini keluarga yang
kaya raya tajir melintir. Dia bener-bener ngambil kesempatan itu, nggak dilewatin sama sekali. Dan ketika dia tiba di rumah itu, dia mulai mempelajari bahwa majikan dia keanehan di situ, kejanggalan yang nggak bisa dia sebarkan kemana-mana, dan dia nggak bisa berhenti karena dia udah taken kontrak di situ. Jadi meskipun biayanya gede, tapi dia bener-bener suffered, dan ujung-ujungnya dia berusaha untuk menyelamatkan diri, jelas untuk menyelamatkan diri. Dan di situ juga dia dikasih tahu rahasia-rahasia apa yang ada di rumah si keluarga kaya ini dan segala macam. Aku suka twistnya. Tadinya aku siap kasih 4 atau 5 bintang. Aku kayaknya kasih ini 4 bintang deh. Aku suka twistnya. Tapi ketika ke ujung-ujung buku, ke ujung-ujung cerita itu, plotnya itu jadi kayak soap opera gitu loh. Jadi kayak sinetron, karena apa ya, dramatis banget. Kemudian ketika pelakunya ketemu, dia udah gitu aja, dia ngaku dan bla 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 bla, dan dia digiring oleh polisi, ditahan oleh polisi. Udah, aku biasa baca thriller di mana ketika pelakunya ketemu gitu loh, si pelaku sama si tokoh utama itu ada pergulatan, berantem-beranteman, kejar-kejaran, between death or alive. Pokoknya bener-bener struggle gitu, sampai salah satu di antara mereka akhirnya kalah. Dan ketika aku baca buku ini, aku pikir endingnya cuma segitu aja, pelakunya ketemu, udah digiring ke polisi dan segala macam. Aku biasanya baca thriller itu seru gitu loh. Pokoknya harus ada perjuangan antara hidup dan mati, antara si tokoh utama sama si culprit ini, si penjahat ini, ya kan. Dan di sini nggak ada yang seperti itu. Sayang sekali. Jadi aku kasih 4 atau 3,5 bintang gitu. BTW sekali lagi cek trigger warningnya, karena ini thriller itu selalu punya trigger warning. I just don't know why. Selanjutnya, akhirnya aku selesai baca The Poppy War, karya R.F. Kuang. Ini buku pertama dari apa ya nama serinya? The Poppy War series, trilogi. Aku nggak tahu. Tadinya aku nge-DNF buku ini karena aku trigger, dan buku ini military fantasy militer. Jadi ternyata aku nggak cocok sama fantasi militer. Tapi banyak orang yang suka, banyak banget, buku ini sangat-sangat populer. Aku akhirnya memutuskan untuk ngelanjutin baca buku ini setelah sekian lama, karena aku tertarik untuk aku kepengen beli buku kedua dan ketiganya, karena covernya cakep-cakep banget. Ya, aku bener-bener cover buy. Jadi aku nggak peduli, pokoknya aku pengen nyelesain triloginya, meskipun aku nggak suka sama ceritanya. Aku kayak secara keseluruhan aku nggak terlalu suka sama The Poppy War trilogi, karena gini, tulisannya R.F. Kuang bagus, tapi yang namanya buku yang ada perangnya itu menurut aku sangat dark. Terutama The Poppy War ini bener-bener dark banget, banyak trigger. Silakan cari sendiri triggernya di internet, karena nggak mungkin aku sebutin satu-satu di sini. Ceritanya gini, jadi ini bukunya menceritakan tentang Rin. Dia itu tinggal di keluarga yang gak terlalu merhatiin dia, dan dia kepengen banget sekolah di sekolah militer di Sinegard, oke? Karena ya pilihannya antara dia sekolah di Sinegard atau dia menikah dengan laki-laki tua kaya raya yang dipilihin sama ibunya. Ya kalau nggak salah kayak gitu ceritanya. Tapi dia emang pengen sekolah di Sinegard. Jadi yang mana sebenarnya kata orang-orang nggak mungkin, karena Sinegard ya, sekolah militer di Sinegard itu tempatnya orang-orang yang benar-benar berkualitas, baik secara akademis, dan di situ juga ada anak-anak jenderal, anak pejabat, bukan presiden sih, jenderal, pejabat, aku nggak tahu lagi perdana menteri ini dan segala macam. Dan mereka udah menguasai ilmu bela diri, seni bela diri itu dari mereka kecil banget. Jadi Rin ini kalah jauh sama mereka, tapi dia berusaha terus.
dia belajar sampai akhirnya dia keterima di sekolah tersebut. Dan di sini ada perang besar, hence the name, perang opium. Jadi perang gede-gedean, melibatkan syamanisme, melibatkan dewa dan segala macam. Sangat sulit, bukan sulit sih, sulit untuk dinikmati kalau kataku. Dan di sini juga seperti kata teman aku, salah satu teman aku di Bookstagram pernah bilang kalau mari katakan saja kalau The Poppy War ini semua karakternya itu, hampir semua karakternya itu morally grey. Jadi mereka itu nggak bisa untuk terlalu disukai dan nggak bisa untuk terlalu dibenci. Kalau kalian ngebaca The Poppy War dari awal sampai habis, kalian oh my god, aku benci banget sama karakter ini, aku benci banget. Tapi ternyata karakternya itu next-nya bakal menjadi karakter yang kalian sukai. Dan karakter yang tadinya kalian sukai atau kalian support, jadinya menjadi karakter yang kalian nggak suka gitu loh. Jadi kalian harus baca sampai habis untuk tahu ceritanya. Aku kasih berapa bintang? Aku kayaknya nggak ngasih bintang ini deh, karena aku nggak tahu mau kasih berapa bintang. Oke, 2 buku selanjutnya aku baca manga karya Junji Ito. Aku baca 2 di bulan ini, yaitu yang pertama aku baca Shiver dan yang kedua Venus in a Blind Spot. Ini semuanya kumpulan cerita pendek. If I'm not mistaken, Shiver itu kumpulan cerita pendek nggak ya? Tapi yang jelas, kalau Junji Ito itu dia ngerilis buku kumpulan cerita pendek, itu bukan pasti sih, tapi kayak beberapa dari kumpulan cerita pendek tersebut itu ada anime adaptation-nya di Netflix. Aku lupa judulnya apa, Junji Ito's Nightmare Macabre or something like that. Itu ada, tapi kayak dia kumpulan cerita pendek juga di situ, tapi di sini kayak semacam dipilihin gitu loh. Nggak semuanya diadaptasi jadi anime, tapi di sini pas kalian baca, kalian kayak aku nonton animenya duluan dan aku baca komiknya dan aku pikir, oh ini aku udah pernah nonton nih, ada anime adaptation-nya di Netflix. Dan seperti itu. Jujur aku bukan penggemar berat Junji Ito, tapi kayak aku hampir selalu menikmati karya-karyanya, karena kadang-kadang semakin disturbing tuh semakin enjoyable gitu loh bacanya, karena dia artnya tuh bagus banget, dia cantik banget kalau gambar cewek, kalau gambar cowok juga bagus banget, dan kalau gambar monster atau sesuatu yang mengganggu itu benar-benar mind blowing. So sangat-sangat. Jadi aku baca Copycat karya Alex Lake. Ini menceritakan tentang seorang wanita yang dia hidup bahagia. Pokoknya dia kayak keluarga percontohan itu, dia hidup bahagia dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dan dia dia juga dokter. Pokoknya kayak hidupnya itu perfect banget gitu loh. Suaminya juga nggak problematik dan segala macam. Pada suatu hari dia nemuin akun Facebook yang sebenarnya dia bukan nemuin akun Facebook, dia ada yang nge-add dia, teman lama, ngajak ngobrol, dan dia nanya, ini akun Facebook kamu yang real bukan sih? Karena pas aku ngetik nama kamu ada 2 akun kamu gitu loh. Dan ternyata pas dia cek emang ada akun satunya yang pakai nama dia, dan pas dia cek kontennya, postingannya itu postingan yang sangat personal tentang keluarga dia. Jadi kayak ada yang nge-stalk dia, terus ngambil foto dan diposting di akun tersebut. Karena dia jelas foto-foto itu dia nggak pernah ngambil dan nggak pernah dia posting di akun aslinya. Tapi di akun fake itu ada foto-foto yang sangat personal. Kayak foto anaknya lagi latihan. Jadi dia langsung waspada banget, ketakutan setengah mati, karena pasti ada yang stalk. Dan acara stalking itu nggak cuma berhenti di Facebook, malah dia semakin lama semakin parah, sampai dia mempertanyakan kewarasan dirinya sendiri gitu loh. So aku cuma bisa cerita sampai situ. Ini bagus banget. Aku nggak ingat aku kasih berapa bintang ya. Copycat 4 bintang sih kalau nggak salah. Sangat enjoyable. Sayang sekali, aku mengharapkan pelakunya bukan orang yang itu gitu loh. Aku mengharapkan bukan orang yang itu, dan tapi ya sekali lagi, aku sangat menikmati
Aku baca The Paperboy karya Vince Walter. Ya, Vince Walter. Tadinya aku pikir ini fiksi, tapi setelah aku baca ke belakang-belakangnya, si penulis bilang ini semacam memoir, menceritakan tentang seorang anak. Dia itu gagap, jadi dia kalau ngomong ada sejumlah kata-kata tertentu yang dia nggak bisa ucapin, termasuk namanya sendiri. Bahkan setelah dia berusaha keras banget gitu loh, ada triknya. Dia diajari trik untuk gimana caranya biar dia bisa mengucapkan sebuah kata ini, kata itu, tapi tetap ada kata-kata yang bikin dia sulit bacanya. Jadi dia ngakalin sendiri gitu loh. Dan karena dia berutang sesuatu sama temennya, jadi dia menawarkan diri untuk menggantikan temannya jadi paperboy, pengantar koran. Untuk jadi paperboy, kalau cuma ngantar-ngantar doang bagi dia itu gampang, tapi di dalam satu hari, dalam seminggu dia harus ngumpulin iuran koran, dan di situ dia ketemu orang-orang yang dia sukai, ketemu orang-orang yang dia pedulikan. Dan di sini juga ada isu rasisme karena ini settingnya tahun 1952, si penulisnya bilang settingnya tahun 1952, dan tadinya kalau ini tuh lebih kayak apa ya, kayak baca, iya sih, kayak baca memoir tapi ke fiksi-fiksian gitu loh. Sejauh ini bacaan yang sebenarnya berbobot tapi dalam bahasa yang ringan. Selanjutnya, buku terakhir yang aku baca adalah The Kind Word Killing karya Peter Swanson. Akhirnya aku baca buku ini yang katanya bagus banget. Ini reimagining diimajinasikan kembali dari film The Stranger on the Train, if I'm not mistaken. Jadi ceritanya tentang ini POV-nya ada berapa ya? Ada lebih dari 2. Ceritanya, pokoknya diawali dengan satu karakter cowok. Karakter itu lagi di airport dan mereka mengalami penundaan atau apa gitu. Jadi dia ketemu sama cewek dan mereka ngobrol di bar nyambi nunggu pengumuman penerbangan. Dan mereka tuh cerita masalah masing-masing. Dan si cewek si cowoknya ini yakin kalau istrinya tuh selingkuh sama sama kontraktor yang ngebangun rumah mereka. Dan si cewek ini, si lawan bicara ini, si stranger ini, dia nawarin, aku bisa ngurus istri kamu. Ngurus di sini maksudnya aku bisa ngebunuh istri kamu gitu. Cukup menikmati karyanya, cukup menikmati apa yang terjadi di sini dan sangat-sangat memuaskan. Tapi ternyata endingnya itu kayak rada ngegantung gitu loh. Dan buku ini juga ada buku keduanya, The Kind Worth Saving, if I'm not mistaken. Dan aku nggak tahu apakah aku bakal baca The Kind Worth Saving karena aku jarang bisa menikmati sequel, that's all. So, itu dia tadi buku-buku yang aku baca dan aku selesaikan di bulan Maret 2023. Semoga kalian menikmati. Kalau kalian suka sama video ini, klik like dan jangan lupa subscribe dan komen. So, I'll see you on the next video. Bye!